Hukuman 8 tahunmu selesai. Kamu boleh pergi. Siapkan topeng wajah palsu untuk... Aku berencana meninggalkan Pujeksiu untuk selamanya. Relakah kau meninggalkannya? 8 tahun lalu, adik angkat Pujeksiu, Pu Jiao, memarahi orang penting. Pihak lawan minta dia dipenjara. Syarat terima pengakuanku. Pujeksiu berjanji jemputku dalam 3 bulan dan menikahiku. Kutunggu dia dengan harapan. Tak kusangka, penantian ini berlangsung 8 tahun. Pujeksiu, kali ini aku tak akan menantimu lagi. Dulu aku tak setuju kau jadi pengawalnya. Sudah kubilang, kan aku benar. Dia memang orang berhati dingin dan tak berperasaan. Kau temani dia dari anak haram, hingga dapat posisi sekarang. Berapa banyak kau halau, serangan terang-terangan dan tersembunyi, tapi dia tak sebanding dengan pengorbananmu. Kali ini, setelah topengmu selesai, aku akan pura-pura mati dan pergi. Pergi? Mau kemana kau? Mau kemana? Bicara. Pujeksiu mustahil lepaskan aku. Dia takkan lepaskan aku dengan sukarela. Nggak apa-apa. Cuma keluar dari penjara. Kok kamu datang? Aku jemput kamu. Selamat pulang. Selama ini, kamu sudah menderita. Ayo. Biar aku lihat. Nggak usah. Pujeksiu, 8 tahun ini membuatku sadar, kelembutanmu tak pantas kuterima, dan tak mau lagi kuminta. Genggaman tangan saja, canggung begini. Kalau nanti sudah menikah, gimana ya? Kamu beneran berniat menikahiku? Beberapa hari lalu, Jiao membuat marah orang penting. Orang itu bilang, 7 hari lagi, suruh dia naik kapal pesiar, semua akan dimaafkan. Jiao tak bisa menghadapi tipu muslihat itu. Kamu gantikan dia. Kebetulan waktu ini, cukup bagiku menyiapkan pernikahan. Nggak heran. Nggak heran kamu jemput aku sendiri. Ternyata, Pu Jiao lagi butuh kambing hitam. Kebetulan, aku juga butuh kesempatan pergi. Baik, aku setuju. Kamu kok, Tuanku, buruk. Ada yang masuk paksa ke rumahku. Nona Jiao disandera. apa? Kak Siu, tolong aku. Pujeksiu, hari ini kau bayar nyawa istriku atau beri aku 5 juta tunai. Jangan main-main. Kalau tidak, aku akan kubunuh dia. Keluargamu dijaga ketat, bagaimana perampok? Memobilisasi dana? Butuh waktu. Ini adalah tunanganku. Lepaskan Jiao dulu, aku akan menukarnya denganmu. Suruh dia datang dulu. Baru aku suruh dia ke sana. Huailu. Jiao tidak tahan terkejut. Kamu tukar dia kembali dulu.
benar-benar anjing yang setia. Tidak ada luka, kan? Tuanpu, hati-hati. Kak Siu, banyak sekali darah. Aku sangat takut. Aku antar kamu pulang dulu. Kakak Lu, aku antar ke rumah sakit. Tak perlu. Luka kecil, aku urus sendiri. Ini. Aku tukar Huailu untukmu di depan banyak orang. Sekarang puas? Kak Siu, kau sudah tahu semuanya? Kak Siu, jangan marah. Aku cuma takut abang nikah. Abang bakal ninggalin aku. Makanya aku. Rulah. Kamu biarkan orang masuk. Hanya karena masalah kecil ini, membuatmu dalam bahaya. Kalau kamu terluka, Kak Siu, ini salahku. Kalau bukan karena aku membuat masalah, kakak tidak perlu menjemput Kak Lu dari penjara dan tidak perlu menikahinya. Sepertinya Kak Lu tidak menyukaiku. Kalau kalian menikah nanti, dia salah gunakan status dan ganggu aku? Kak Siu, jangan nikah dia. tidak. Aku menikahinya agar dia setia. Bekerja mati-matian untukku. Dia cuma pengawal. Dia berani ganggu kamu? Jangan dipikirkan. Puji Xiu, kupikir kakak mau nikah sama aku. Setidaknya bukti di hati kakak, aku masih berarti. Tak kusangka di mata kakak, aku cuma anjing yang nyaman dipakai. Kadang diberi imbalan, lalu jadi hiburan. Sayang, Kamu ngapain di sini? Apa yang barusan kamu dengar? Aku naik cari kotak P3K, lalu takut lihat anjing. wah, sayang, kenapa kamu lari-lari sembarangan? Anjing ini kubelikan untuk Jiao-Jiao karena kamu takut. Lain kali jangan turun. Maaf, Kak Lu, aku tak tahu kakak takut anjing. Sayang, jangan marah padanya. Ini Giok, satu-satunya peninggalan orang tua. Aku ingin tahu keberadaan mereka. Hadiah yang kau minta setelah mempertaruhkan nyawa. Menangkis pisau untukku. Hanya ini. Ya, ini penting. Puji Xiu. Giok satu-satunya peninggalan orang tuaku, kenapa ada di seekor anjing? Puji Xiu, peninggalan orang tuaku, satu-satunya Giok, kenapa di tubuh anjing? Oh, Kak Lu. Aku tidak tahu ini giokmu. Kupikir ini cantik. Kak Siu izinkan aku pakai ke guai-guai. Kak Siu, lihat, warna bulu guai-guai. Cocok dengan giok ini, kan? Puji Xiu, dengan hak apa kau berikan barangku kepadanya? Jiao-Jiao masih muda, belum mengerti. Melihat benda cantik, langsung dipakaikan ke guai-guai. Ada apa kau heboh-heboh begitu? Jiao-Jiao, lepaskan giok itu dari tubuh anjing. Baik. Aduh. Maaf, Kak Lu. Guai-guai kaget. Aku spontan. Kau. Ini salahku. Huailu, kulihat engkau sendirian beberapa tahun ini. Terbiasa hidup bebas, makin tak tahu aturan. Kenapa masam ke Jiao-Jiao? Anjingnya hilang, suruh cari saja. Baik. Aku akan mencarinya sendiri. Huailu. Pertunjukan bagus masih di belakang.
ternyata bersembunyi di sini. Guai-guai. Kak Lu, kau bisa kejam sekali. Kalau ada masalah, hadapi aku. Kenapa kau membunuhnya? Dia hanya seekor anjing. Ini semua salahku. Aku tak seharusnya pasang giok di lehernya. Aku akan bersujud. Aku minta maaf. Kembalikan guai-guaiku. Kumohon. Kembalikan guai-guaiku. Huailu, hal rendahan begini, kau juga berani? Aku tidak. Kau tidak. Huailu, kau pikir semua yang kau lakukan di hadapanku ini berguna? Kamu tidak punya. Huailu, menurutmu, di hadapanku, lakukan ini berguna? Hal yang tak pernah kulakukan, tak akan kukatakan. Percaya atau tidak, terserah. Selain kamu, siapa lagi peduli pendeta Giok? Huailu, kamu sudah bunuh anjing Jiao-Jiao, gali kuburannya sendiri. Maaf padanya. Kalau mau patung giok ini, jangan bilang tidak lagi. Sekarang kutanyakan, kamu galilah, atau tidak? Baik. Aku penggal. Salahku, Siuge. Kalau tak gantungkan pendeta giok itu di leher guai-guai, guai-guaiku takkan mati. Bukan urusanmu, dingin di luar, tubuhmu lemah, aku bawa istirahat. Baya, jaga dia baik-baik. Kalau penggalannya tak bagus, jangan biarkan dia bangun. Ya, Sekarang, sudah saatnya kembalikan pendeta giokku. Kalian ini kayu atau apa? Lihat tangannya terluka, tidak tahu carikan sarung tangan. Kembalikan pendeta giokku. Siuge. Apakah kakak Lu masih marah padaku? Sorot matanya sangat menakutkan. Aku nggak tahu itu barang orang tuanya. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, gue-gueku tidak akan mati. Orang yang baru saja kutenteramkan, kamu membuatnya menangis lagi. Huailu, aku terlalu memanjakanmu. Kau lupa keluarga kita bermarga Pu? Bukan Huai. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kapan Jiao-Jiao senang, baru saat itulah aku akan kembalikan pendeta Giok. Jangan keterlaluan. Siuge. Pendeta giok itu, bukankah sudah dilelang? Siuge. Aku benar-benar tidak sengaja. Tanganku tiba-tiba gemetar. Kakak Lu tidak akan marah padaku, kan? Aku benar-benar tidak sengaja.
Luka kecil ini tidak berarti bagi Huailu. Aku antar kamu istirahat. Di luar dingin, jangan sampai kedinginan. Kak Lu, Baya, beritahu aku di mana lelangnya. Alu, topeng kulit manusia sudah kuletakkan di tempatmu. 3 hari lagi, aku jemput kamu di kapal pesiar. Alu, di lelang ini, pesertanya orang penting. Finansial besar, kamu cuma bisa keluarkan 50 juta untuk dapat barang yang kamu mau. Mungkin tak semudah itu. Papan giok bukan hal aneh bagi mereka. Uangku seharusnya cukup. Barang lelang berikutnya, satu token giok kuno, kualitas giok tak mencolok, tapi polanya membentuk karakter N. Melambangkan keberuntungan. Harga awal 1 juta, tambah harga minimal 500.000. Bilik 1, 10 juta. Siapa itu? 10 juta untuk membeli papan giok biasa? bilik nomor 1, bukankah itu milik Tuan Pu? Tuanpu mulai suka giok kapan? Pikiran Tuan Pu tak bisa ditebak. Mungkin untuk menghibur adik perempuan Pu di sampingnya. 20 juta. Siapa orang ini? Berani melawan tuanpu? Kamu tidak tahu? Tuan Pu punya 2 harta karun. 1, adik angkat yang dimanja. Pu Jiao. Yang lainnya, anjing penurut. Gigit siapapun yang diperintah. Huai Lu, ini anjingnya. Dulu, untuk Nona Jiao, Tuan Pu bahkan memasukkannya ke penjara 8 tahun. Lalu dia masih berani duduk di aula, bersaing barang dengan majikan, tidak tahu diri. Bilik 1, nyalakan lentera langit. Nyalakan lentera langit. Berapapun harganya, ikuti sampai akhir. Sekarang, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Anjing mana punya uang sebanyak ini? Lawan majikannya? Tak tahu kemampuan diri. Benar. Sehelai rambut Tuan Pu. Lebih besar dari pinggangnya. Basa-basi apa? Puji Exiu, apa kau harus menghinaku seperti ini? Nona, bilik nomor 1, menyuruhku memberikannya padamu. Puji Exiu, itu aku. Aduh, tangannya terpeleset. Waduh, tangan tergelincir. Berani sekali kamu. Gampang banget pecahnya. Nggak seru sama sekali. Pukulan yang bagus. Kamu ngapain? Sedang apa? Kak Siu, tolong aku. Ketika giok dikirimkan, sudah pecah. Kak Lu bilang, aku harus memakannya, baru dia percaya. Dia juga memukulku, dia bilang, aku akan bernasib sama seperti guai-guai. Aku sangat takut. Tangan mana yang kamu pakai memukul Jiao Jiao? Wailu, Jiao Jiao bawa giok ke lelang. Untuk exposure lebih, bantu cari orang tua. Jiao Jiao selalu pikir kamu, tapi kamu tak cuma pecahkan giok, juga suruh makan pecahannya. Apa kamu punya hati? Puji Exiu, giokku berharga. Mana mungkin aku memaksa Pu Jiao Jiao memakannya? Dia pantas. Ulangi lagi. Kak Siu, ini semua salah. Aku tahu Kak Lu merendahkan aku karena penari, merasa aku tak pantas jadi keluarga kalian. Aku pergi. Hai. Bodoh. Kamu margapu, berarti keluargapu. Siapa berani menyuruhmu pergi? Berdiri. Huailu, kamu semakin tidak tahu aturan. Aku tidak akan menikahi wanita yang tidak tahu aturan. Kira mau nikah sama aku? Huailu. Siapa yang izinkan kamu di depanku? Bicara ngawur seperti ini? Bahaya. Kurung dia di ruang tahanan
tanpa air dan makanan, sudah belajar aturan. Baru dilepaskan. Baik. Maaf, Kak Lu. Hei, Kakak Siu, wajahku sangat sakit. Aku tidak akan cacat, kan? Aku sangat takut. Menangis buat apa? Tenang, selama aku di sini, takkan aku bawa kamu pulang dulu. Cis. Sakit. Sini, aku lebih pelan. Tuan Pu, Kakak Lu dikurung di ruang isolasi. Hanya lengannya. Kakak Siu. Wajahku tidak akan berbekas luka, kan? Aku sangat takut. Kali ini Huailu berbuat keterlaluan. Baya, tak perlu laporkan keadaannya. Dulu dia terluka lebih parah, bukan tetap bisa bertahan? Kurung dia di ruang isolasi. Biarkan dia merenung. Setelah keluar nanti, dia nggak berniat jahat lagi ke jauh-jauh. Ya, Delapan puluh delapan, 89, 90. Puji Exiu. Ini hari terakhir. Akhirnya, aku bisa kembali ke sisimu. Puji Exiu. Tinggal 2 hari terakhir. Akhirnya aku bisa benar-benar meninggalkanmu. Baiklah, aku masih kerja. Aku pergi. Hei, Kak Siu. Huailu lakukan itu padaku hari ini. Mau nikah dia? Tidak bisakah? Tidak. Aku janji ke Huailu. Sudahlah. Selama aku ada di sini, kejadian hari ini pasti tidak akan terulang lagi. Cukup. Tidurlah dulu. Aku pergi. Huailu. Posisi Nyonya Po hanya milikku. Kau halangi jalanku? Jangan salahkan aku kalau kejam. Huailu. Matilah. Sudah bangun? Demamu tidak turun-turun, menghirup terlalu banyak asap. Kau sudah pingsan semalaman. Hanya karenaku, kurungmu di ruang isolasi, lalu bakar diri bunuh diri? Sampai kapan kau andalkan kasih sayangku?
dan terus marah padaku? Kedepannya tidak akan lagi. Bagus kau mengerti. Asal jangan ganggu Jiao. Apapun yang kau mau, apapun yang kau inginkan, ku berikan. Bagaimana kalau aku tak mau ganti ke kapal pesiar? Tidak. Jiao masih terlalu muda, tak bisa tangani semua kelicikan dan tipu muslihat di kapal pesiar. Kau berbeda. Pengalamanmu cukup, kemampuan bela dirimu bagus. Kau yang pergi paling cocok. Tenang, sudah kuatur orang-orang. Mereka akan menjagamu. Bagaimana dengan Jiao? Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Kalau masih mau di sampingku, kau seharusnya tahu hal-hal apa yang boleh dipermasalahkan dan hal-hal apa yang tidak boleh dipermasalahkan. Jangan menyulitkanku. Baik, aku tahu. Sayang, tidak lama lagi kau akan kembali. Setelah kau kembali, kita akan mengadakan pernikahan. Puji Exiu, tak ada kesempatan lagi. Apa katamu? Apa yang kamu katakan? Kakek Pu, orang dari toko gaun pengantin sudah datang. Silakan Anda dan Nona Huai, turun coba gaun pengantin. Ayo pergi. Mari lihat gaun pengantinnya. Pak Pu sangat manjakan Nona Jiao. Semua gaun pengantin di kota dibawa ke sini. Dia bisa pilih sesuka hati. Bukan, sudah 8 tahun. Pesta ulang tahun Nona Jiao diselenggarakan setiap tahun di standar pernikahan tertinggi. Bahkan tunangannya itu dikesampingkan. Kakak Lu, Kakak Siu, kalian datang. Kakak Siu, lihat, saya sudah pilih gaun pengantin tahun ini. Sangat cocok, bukan? Cukup bagus. Kakak Lu, semua gaun pengantin di sana sudah saya lihat. Saya tidak suka satu pun. Coba lihat, apakah ada yang kamu suka? Gaun pengantin itu. Coba kamu pilih dulu. Beberapa hari lagi saya pesan yang baru. Tidak apa. Yang ini saja. Kakak, pesta ulang tahunku tahun ini masih banyak yang harus dipersiapkan. Besok Siu temani aku. Jadi, tak ada waktu antar kau ke kapal pesiar. Saat kamu kembali, aku akan beri kompensasi. Aku. Tak apa. Urus saja urusanmu. Puji Exiu. Yang akan kamu tunggu hanya kabar kematianku. Kak Lu, kapal pesiar akan berangkat. Barangmu sudah siap? Aku antar kamu. Sebentar, tunggu aku sebentar. Baiklah, aku akan turun dulu. Buka dan lihat. Kudengar belakangan ini di malam hari, kamu sering tidak bisa tidur. Aku rekam ini. Kalau nggak bisa tidur, dengerin ini. Anggaplah, aku ada di sampingmu. Terima kasih. Langit gelap menggantung rendah. Bintang-bintang terang menyertai. Serangga terbang. Serangga terbang. Siapa yang kamu rindukan?
Aku menikahinya, juga agar dia lebih setia bekerja untukku. Dia hanyalah seorang bodyguard. Bagaimana dia berani mengganggumu? Kamu sudah bunuh anjing Jiao Jiao. Gali kuburnya dengan tanganmu sendiri untuk minta maaf padanya. Kapanpun Jiao Jiao senang, aku kembalikan giok itu padamu. Kamu cuma karena kukurung kamu buat introspeksi, jadi kamu bakar diri sendiri? Sampai kapan kau mengandalkan kasih sayangku, lalu marah padaku? Po, GXU, kita tidak akan bertemu lagi. Selamat ulang tahun, Jiao Jiao. Ayo bersulang. Selamat ulang tahun. Terima kasih, terima kasih. Mawar untuk pernikahan harus dikirim langsung dari Prancis. Mawar Louis XIV. Cincin berliannya 10 karat. Makan dulu, ya. Sekelilingnya, pasang berlian kecil. Kalau kastilnya tak bisa diubah, beli saja. Hal kecil ini tak perlu saya ajarkan. Kak Lu banyak sekali permintaannya. Tidak seperti saya akan ikut semua pengaturan kakak. Semua ini permintaan saya, bukan dia. Jiao Jiao, cepat potong kuenya. Kak Siu, hari ini ulang tahun saya. Masalah pernikahan itu, kakak kesampingkan dulu. Temani saya potong kue. Kamu potong sendiri dulu. Saya periksa tata tempat pernikahan. Kak Siu, anggap saja ini yang terakhir kalinya. Setelah kakak menikah, saya akan kembali jadi penari. Tidak akan mengganggu penglihatan kakak dan Kak Lu. Tidak boleh. Kakak selamatkan nyawa saya. Sudah saya bilang, tak izinkanmu hidup, jual senyuman seperti itu lagi. Baiklah. Saya temani kamu potong kue dulu. Ayo. Cepat potong. Baik. Baya. Apakah kapal pesiar sudah berlabuh lebih awal? Di mana Wailu? Tuan Pu, ini karena bawahan tidak becus. Kak Lu sudah meninggal. Apa katamu? Wailu meninggal. Apa katamu? Wailu meninggal. Benar. Wailu. Bukankah itu anjing tuanpu? Aku ingat, keterampilan bertarungnya hebat. Bagaimana insiden ini terjadi? Betul. Kapal pesiar malam kelam selalu bertindak hati-hati. Tak mungkin merenggut nyawa. Tuan Pu, bukan maksudku, tapi ini cuma seekor anjing. Sekalipun terjadi sesuatu, masuk akal bawa dia ke pesta ulang tahun Nona Manja? Sial sekali. Memang benar, orang hina akan mendapat hukuman dari langit. Wailu. Kulihat kau yang sudah mati, bagaimana bisa merebut kakak Siu dariku? Kakak Siu, jangan terlalu sedih. Kakak Lu sudah tiada. Kakak Siu, Keterampilan Wailu sangat hebat. Mana mungkin terjadi sesuatu? Baya. Apa karena tak kuantar? Dia marah padaku, lalu berkolusi main sandiwara? Bukan Tuan Pu. Tuan Pu, Baya. Sejak kapan kau jadi? Tak tahu batas begini. Di mana Wailu? Bicaralah. Tuan Pu. Kakak Lu sudah tiada? Kami juga sedih. Buka peti matinya. Tuan Pu, kalau kakak Lu tahu, dia diperhatikan banyak orang setelah mati, dia takkan bisa tenang di alam baka. Kalian semua pikir bisa menipuku dengan peti mati kosong? Siapa bilang dia mati? Buka.
Tuan Pu. Dari pihak kapal pesiar yang ditinggalkan, Kak Lu ditangkap mereka. Cara mereka keji. Kak Lu tak tahan penghinaan, lalu bunuh diri dengan melompat ke laut. Orang di kapal pesiar bilang, mereka hanya angkat beberapa potongan tubuh. Sudah tidak berbentuk. Jadi, Jauh-jauh beberapa hari lalu, membuat marah orang penting. Asalkan naik kapal pesiar bulan gelap, semua dimaafkan. Kamu gantikan dia. akan dikremasi dan abunya dikirim kembali. Tuan Pu, Huai Lu. Huai Lu. Sakit? Huai Lu. Lu, untung saja kau tidak mati. Kak Siu, sudah bangun? Kau marah dan tertekan. Pingsan sehari semalam. Aku ketakutan. Di mana Huai Lu? Pergi cari Huai Lu untukku. Kak Siu, dia sudah mati. Dia tidak mati. Dia mati. Dia sudah mati. Dia sudah mati. Dia bahkan sudah menjadi abu. Kenapa kau tidak percaya? Kak Siu, dia cuma anjing di sampingmu. Kalau anjingnya mati, ganti saja dengan yang baru. Kan kau pukul aku demi dia. Kak Siu, bukankah kau paling menyukaiku? Dia mati justru bagus. Dengan begitu kau bisa menikahiku. Siapa berani bilang begitu soal Huai Lu? Yang mau kunikahi cuma Huai Lu dari dulu. Pergi kau dari sini. Pergi sekarang juga. Tuan Pu, pemakaman kakak Lu. Pemakaman apa? Huai Lu tidak mati. Siapa suruh bicara omong kosong di sini? Sekarang bawa semua orang cari dia. Selidiki setiap detail kejadian yang menimpanya. Harus sampai jelas. Harus temukan Huai Lu. Pergi. Baik. Hei Yin Yin, sedang apa? Pisau ini sangat tajam, jaga tanganmu jangan sampai terluka. Aduh, Bu, aku cuma mengupas apel saja. Bu, aku hanya mengupas apel. aku mau makan apel. Biarkan ibu kupaskan untukmu. Lukamu baru sembuh. Jangan lakukan hal berbahaya, kau tahu. Lebih baik aku saja. Sekarang, kau anak kesayangan Bibi Chen. Dia tak tega biar kau lakukan sendiri. Bu, Pei Zhengdu, kalian pikir aku seperti putri kacang polong? Aku tak sekecil itu. Salah jadi putri? Di keluarga Chen, kau putri satu-satunya. Sebelumnya, di luar, kau sudah menderita banyak. Sekarang pulang, harus dirawat baik. Jangan menderita lagi. Duduklah sebentar, aku akan mengambil air. Ayin, apelnya. Terima kasih. Saat kau hilang, Bibi Chen menyalahkan dirinya. Biarkan dia lakukan lebih banyak untukmu. Dengan begitu, hatinya lebih tenang. Yin Yin, akhirnya kau bangun. Ada yang tidak nyaman? Jangan takut, ibu akan memanggil dokter. Nyonya, apakah Nyonya salah orang? Nama saya Wailu. Kalung di lehermu adalah serpihan liontin giok, bukan? Liontin giok ini dibeli khusus untukmu. Saat kamu lahir, kamu selalu memakainya di badan. Usia 4 tahun, kamu diculik musuh. Sejak itu, kamu hilang. Lebih dari 20 tahun, ibu terus mencari. Syukurlah Tuhan Maha Adil. Edu selamatkanmu saat berlayar. Lewat serpihan ini,
dia pastikan identitasmu, baru bisa kembalikanmu pada ibu. Aduh, masih ingat? Tunanganmu, Pei Zhengdu. Waktu kecil, kalian sering main bersama. Masih ingat? Tunangan. Yin, ini milikmu dan Bibi Chen, tes DNA. Kamu memang putri keluarga Shen yang hilang selama 24 tahun. Shen Yin. Aku tahu. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Kamu mungkin sulit menerimanya saat ini, tapi jangan takut. Ini sangat wajar. Aku dan Bibi Chen akan selalu menemanimu. Ibu, Mama. Yin. 3 bulan lalu, aku atur kematian palsu, tapi tak disangka saat tinggalkan kapal pesiar, aku jatuh ke laut dan terluka. Tapi berkat bencana, aku beruntung. Aku kembali ke keluarga. Yin. Kenapa? Melamun, duduk terlalu lama, tidak nyaman, kembali ke kamar, berbaring sebentar. Tidak. Ma, aku hanya merasa sekarang sangat bahagia. Anak baik. Di masa depan akan lebih bahagia lagi. Puji Eksiu, mimpi burukmu berakhir. Aku akan menuju kehidupan baruku. Lu, gaun pengantin itu semua tidak pantas untukmu. Ini gaun pengantin khusus buat kamu. Kalau kamu memakainya, pasti akan menjadi pengantin yang paling cantik dan bahagia. Tuanpu, Kak Lu sudah. Apa Lu Jie sudah ditemukan? Pak Pu, di semua perairan kapal pesiar, sudah disisir puluhan kali. Benar-benar tidak ditemukan jejak apapun. Kakak Lu benar-benar sudah. Omong kosong. Bagaimana mungkin kakak Lu bisa celaka? Pasti kalian ini tidak mencari dengan sungguh-sungguh. Baik, aku sendiri yang akan mencari. Pak Pu, orang-orang di bawahmu sudah menyisir puluhan kali. Tak ada jejak sama sekali. Sampai kapan Pak Pu bohongi diri sendiri? Jenazah kakak Lu sudah terbaring 3 bulan. Terimalah kenyataan ini. Pak Pu, bertahun-tahun kakak Lu ikut Pak Pu hidup mati. Lukanya tak terhitung. Perintah Pak Pu, dia ambil alih kesalahan Nona Jiao hingga harus mendekam 8 tahun. Belum lama bebas, Pak Pu beri perintah. Dia naik ke kapal pesiar bulan gelap. Pak Pu, kami mohon kepada Pak Pu, biarkan kakak Lu dimakamkan dengan tenang. Benarkah Pak Pu ingin kakak Lu bahkan tidak bisa tenang setelah meninggal? Mohon Pak Pu mengizinkan kakak Lu dimakamkan dengan tenang. Baik. Kalau begitu, pergilah kalian. Mempersiapkan pemakaman. Tunggu. 3 hari lagi akan jadi hari ulang tahun Lu. Aku ingin bersama Lu di Istana Lan di Kyoto. Menyelenggarakan pernikahan terlebih dahulu. Tapi Kak Lu, Abu Lu masih ada? Aku sudah berjanji padanya. Aku akan menikahinya. Setelah dia turun dari kapal pesiar, harus kulakukan janjiku padanya. Istana Lan di Kyoto adalah yang paling mewah. Lu pasti akan menyukainya. ya, Lu, tenang saja. Setelah pernikahan kita selesai, aku akan menemuimu. Ini saat kamu berusia 4 tahun. Hadiah hari ibu yang kamu gambar untuk Bibi Chen. Kamu masih ingat?
Tidak apa-apa. Hal yang sudah begitu lama, ingatan agak kabur, itu sangat wajar. Ini adalah Sejak kecil kita sudah dipertunangkan. Waktu kamu 4 tahun, kamu paksa aku bermain pengantin lebih awal. Kamu gambar ini. Bilang ini foto pernikahan kita. saat kecil, aku seberani ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang pertunangan ini. Jika kamu tidak mau, keluarga Pei pasti tidak akan memaksamu. Kamu tidak menyalahkanku. Mengapa aku harus menyalahkanmu? Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bagimu, aku hampir seperti orang asing. Mau menepati pertunangan itu justru tidak wajar. Asalkan kamu baik-baik saja, sudah cukup bagiku. Nona sudah pulang. Beban di hati ibu juga sudah terangkat. Ya, asalkan dia baik-baik saja. Aku sudah sangat puas. Oh ya, Bu Zhang. Tolong atur ini. 3 hari lagi, ulang tahun Yin Yin. Aku ingin adakan untuknya perayaan ulang tahun paling megah. Ibu, lokasinya? Istana Lan? Pak Pu, di Villa Lan semua siap. Sudah dipersiapkan dengan baik. Pernikahan pakai konfigurasi tertinggi. Bunga mawar yang Anda minta akan dikirim besok pagi via udara. Proses terakhir. Silakan lihat. Pernikahan? Akhirnya si Yuge sadar, dia mau menikahiku? Pantasan dia belakangan ini mengurung diri di rumah. Ternyata, diam-diam menyiapkan kejutan untukku. Kamu sendiri yang awasi. Semua prosesnya. Jangan sampai ada kesalahan. Akan kuberi dia pernikahan sempurna. Baik. Selain itu, Abu Lu ganti dengan kotak yang lebih pantas. Dia lagi, dasar perempuan lacur yang tak bisa tenang. Ambil kotak batu giok dari gudang dinasti Han Barat. Baige, Pak Pu beli kotak itu 30 miliar dan tanah di Dongcheng dari lelang. Simpan Abu. Aku khawatir Pak Pu merasa kurang pantas. Tak cocok untuk Jielu. Pergilah. Huailu, kau sudah jadi abu. Masih ingin memonopoli hati si Yuge? Jangan mimpi. Pak Pu, buruk. Abu Jelu hilang. Apa katamu? Aku baru mengganti kotak abunya. Barangnya raib. Bodoh. Bahaya. Cek rekaman CCTV sekarang. Gaun pengantin dari Kak Siu. Cocok untukku. Huailu. Perhatikan baik-baik. Yang akan kenakan gaun pengantin dan berdiri di samping Kak Siu. Aku. Hanya aku yang sah menjadi Nyonya Pu. Sedangkan kamu? Lenyaplah dari sisi Kak Siu untuk selamanya. Kak Siu, kakak mau pergi? Kenapa pulang? Lihat, apakah aku cantik mengenakan gaun pengantin ini? Siapa suruh kau sentuh itu? Gaun pengantin ini, jangan kau sentuh. Kak Siu, kamu sakiti aku. Huailu sudah meninggal, masih mau adakan pernikahan? Bukankah maksudnya menikahiku? Aku coba gaun pengantin dulu, salahnya apa? Siapa bilang aku mau menikahi kamu? Berani-beraninya kau. Hanya Huailu yang mau kunikahi. Lepaskan gaun ini sekarang. Jangan kotori barang-barang Huailu. Kak Siu, apa katamu? Kamu masih mau menikahi Huailu? Dia sudah meninggal, masih saja kau mau menikahinya? Lalu aku ini apa? Pu Jiao, kalau kau tak mau bisu seumur hidup, diamlah sekarang. Tuan Pu, perintahmu kami laksanakan. Kami periksa rekaman CCTV. Nona Jiao mencuri abu kakak Lu.
Selain itu, kami juga temukan barang lain. Pu Jiao Jiao, apakah api di ruang kurungan kau yang nyalakan? Anjing itu juga kau bunuh dengan tanganmu sendiri? Baik, kau di sampingku bertahun-tahun, rupanya aku meremehkanmu. Bukan. Bukan aku yang merusak kakak. Ada orang yang ingin menyakitiku. Baya. Ya, Baya, dia disuap oleh Huailu. Dia ingin menyakitiku. Bukti ada di depanmu. Kau anggap aku bodoh? Kakak Siu. Aku tidak sengaja. Dia, setelah bebas dari penjara, dia terus-menerus menargetkan dan mengucilkanku. Aku hanya sesaat dikuasai setan. Aku hanya ingin sedikit melampiaskan. Kakak Siu, percaya aku, semua ini karena terlalu mencintaimu. Hingga kehilangan akal sehat. Jangan perlakukan aku begini. Lupa? Aku pernah menyelamatkan nyawamu. Kau berjanji sendiri akan melindungiku seumur hidup. Bagaimana bisa kau ingkar janji? Kau pernah menyelamatkan nyawaku. Kalau bukan karena jasa ini, lama ku buat Nyao bayar nyawa Huailu. Katakan, di mana kau sembunyikan abu jenazah? Kalau kau bicara sekarang, mungkin aku masih bisa berbelas kasihan mencarikan sel tunggal untukmu. Jika tidak, aku punya cara untuk mengirimmu ke penjara pria. Puji Xiu, aku sudah ikut kamu bertahun-tahun. Kenapa kau perlakukan aku begini? Aku ini perempuanmu. Dengan keadaanmu seperti ini, bisa jadi perempuanku? Aku beritahu, di hatiku cuma Huailu. Puji Xiu. Di hadapanku, berpura-pura apa dengan kesetiaan dan cinta yang mendalam, hanya mencintainya seorang. Orang yang menyebabkan kematiannya, bukankah itu kamu? Katakan sekali lagi. Salah bicara, Puji Xiu. Tanyakan hatimu sendiri, kalau benar mencintai Huailu, kenapa suruh dia tanggung dosaku? Menderita di penjara 8 tahun. Setelah dia keluar penjara, kenapa kamu berulang? Abaikan dia demi aku? Suruh dia naik kapal pesiar bulan gelap? Puji Xiu. Kalau aku adalah pisau yang menikamnya, maka kamulah yang memegang pisau itu. Kamulah yang menyebabkan kematiannya. Diam, kusuruh kamu diam. Katakan, di mana tepatnya abunya? Aku tanya sekali lagi, di mana abunya? Puji Xiu. Tak akan temukan abu Huailu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Abunya sudah kulempar dari atas gedung. Gedung setinggi ini tak akan menyisakan apapun. Puji Xiu. Seumur hidupmu, jangan harap bisa menemukannya. Alu, alu. Alu. Kau bunuh anjing Jiao-Jiao. Gali kuburnya dengan tanganmu sendiri untuk minta maaf padanya. Baya, kurung dia di ruang isolasi. Potong makan minumnya. Kalau sudah belajar tata tertib, baru boleh keluar.
Lu. Alu, maafkan aku. Aku salah. Aku gagal melindungimu. Alu. Lu. Aha. Lebih buruk daripada dikirim ke penjara pria. Mati lebih cepat. Berhenti! Kak Siu. Aku salah. Aku mohon, maafkan aku. Aku tidak berani lagi. Aku benar-benar tidak akan berani lagi. Tenang saja. Kau pernah menyelamatkan nyawaku. Aku ingat kebaikanmu ini. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Sisa hidupmu? Kau tinggal di sini. Pelan-pelan lunasi utangmu. Tidak. Tidak boleh begini. Jangan perlakukan aku begini, Puji Exiu. Puji Exiu. Bahaya. Suruh orang awasi dengan baik. Jangan pernah lembek sedetik pun. Baik, Tuan Pu. Kalau begitu, pernikahan besok. Berlangsung seperti biasa. Baik. Kak Bai, ini abu Kak Lu sudah hilang. Bagaimana ini? Jangan tanya lagi. Lakukan sesuai perintah. Tuan Pu. Sudah kerasukan. Baiklah, Nona. Ada apa? Apa ada yang salah? Tidak. Kamu hari ini sangat cantik. Nona Shen, apakah saya beruntung untuk menjadi pengawalmu malam ini? Bersediakah Anda naik bersama saya? Kamu anak haram, berani menyaingi tuan muda kami dalam berebut harta keluarga Pu. Cari masalah. Serang. Kamu tidak apa-apa. Siapa kamu? Kenapa ikut campur? Tidak tahu. Hanya melihatmu. Terasa agak familiar. Kamu butuh pengawal. Saya gimana? Ternyata dulu saya membantu dan bertahan karena Pei Zengdu. Ayin. Ya, Ada apa? tidak ada apa-apa. Ayo pergi. Alu, kita akan menikah hari ini. Kamu senang? Tuan Pu, silakan. Ayin, kita sudah sampai. Jangan gugur. Aku dan Bibi Chen akan menemanimu. Pei Zengdu, terima kasih. Kehormatan saya. Lu?
Dia itu Lu. Bagaimana mungkin dia jalan bergandengan dengan pria lain? Grandmaster Pu, waktunya. Mari kita masuk. Ayo pergi. Tuan Pu GXU, Anda bersedia menerima Nyonya Huailu jadi isteri apapun yang terjadi. Dalam suka duka, kaya miskin, sehat atau sakit, Anda berjanji mencintainya, menghormati, melindunginya dan setia pada isteri Anda tanpa syarat sampai akhir hayat. Saya bersedia. Lu, aku akan selalu mencintaimu, menghargaimu. Bahkan kematian tidak akan memisahkan kita. Sekarang, silakan pengantin pria dan wanita tukar tanda pernikahan sebagai bukti sumpah. Mengadakan pernikahan dengan Abu Jenazah? Grandmaster Pu ini benar-benar gila. Berdasarkan sumpah suci hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan semua orang, atas nama Bapa, Putera dan Roh Kudus, menyatakan kalian resmi bersatu sebagai suami isteri yang Tuhan persatukan. Tak dapat manusia pisahkan. Kebetulan hari ini, Balai Bintang sebelah juga dipakai. Balai Bintang? Balai kenegaraan legendaris. Hanya melayani keluarga kerajaan dan kepala negara penting, hanya dibuka 3 kali saja. Keluarga siapa yang pengaruhnya sebesar itu? Keluarga Shen, keluarga kelas kakap, lebih tinggi dari keluarga Pu. Konon Nyonya Shen temukan anaknya di laut yang terpisah. Lebih dari 20 tahun. Dia sengaja sewa seluruh Balai Bintang untuk pesta ulang tahunnya. Di laut, putri keluarga Shen ditemukan? Kakek Pu, kita harus pergi sekarang. Lihat. Apa yang aku bayangkan? Ayo pergi. Ibu? Iya, Wow, ini cuma ulang tahun biasa, kok semewah ini. Yinin, kamu tidak suka ya? Ini ulang tahun pertamamu di rumah. Ibu ingin berikan yang terbaik. Ingin semua orang tahu kamu sudah kembali. Kalau kamu tidak suka, sekarang juga ibu suruh ubah. Tidak perlu, Ibu. Aku suka. Sungguh. Terima kasih. Ini ulang tahun pertamaku dalam bertahun-tahun ini. Dasar anak ini. Ngapain bilang terima kasih sama ibu? Bertahun-tahun ini kamu sudah menderita. Oh iya, pestanya mulai sebentar lagi. Tunggu di sini ya, ibu mau siap-siap dulu. Apakah barangnya sudah dikirim? Sudah sampai. Tenang, sudah susah payah kumpulkan serpihan papan Gio ini. Susah payah banget. Bahkan minta tolong pada Tuan U yang sudah pensiun untuk perbaiki sendiri. Saya yakin setelah Nona Chen terima, dia pasti tersentuh. Bagus kalau begitu. Papan giok itu penting baginya. Saya hanya berharap dia tidak menyesal. Baya. Makam sudah siap? Tuan Pu, semuanya sudah selesai. Alu, tempat yang kupilih untukmu dikelilingi laut di 3 sisi. Nanti di sana hanya kita berdua. Takkan ada yang ganggu kita lagi. Tuan Pu. Berhenti. Tuan, ada keperluan apa? Kau pertaruhkan nyawa untuk tangkis pedang itu bagiku, dan hadiah yang kau minta cuma ini? Dari mana kau dapat papan giok ini? Ini milik Tuan Pei kami. Tuan Pei. Kalau tak ada keperluan lagi, saya pergi dulu. Tuan Pu, mungkin ada yang tahu nilai barang. Ambil giok yang pecah setelah diperbaiki. Hanya mau jual untuk uang. Itu giok milik Alu. Saya harus ambil kembali. Tuan Pu. Giok milikmu. Giok ini. Dulu pecah parah. Saya kira tak mungkin pulih seperti semula. Tak disangka. Pei Zhengdu, terima kasih. Kalau mau berterima kasih padaku, bisa kabulkan permintaanku? Katakan, bisa saya lakukan.
akan lakukan apapun untuk membantumu. Aku tidak perlu kau melakukan apapun untukku. Saya hanya berharap, tak perlu ucapan terima kasih. Setuju? Yin, padaku. Tak perlu mengucapkan kata terima kasih selamanya. Kalau butuh apa-apa, kapan aja cari aku aja. Kayak waktu kecil dulu. Ya, baik. Ada apa, Ayin? Tidak apa-apa. Puji Xiu jauh di kota gunung. Mana mungkin dia ke Kyoto? Aku kebanyakan pikiran. Tuan Pu, bagaimana kalau kita pulang dulu? Di sini terlalu banyak orang. Khawatirnya, sebentar saja. Kita tak bisa menemukan orang itu. Nanti aku akan menyuruh orang ke sini. Tidak boleh. Baya, segera kirim orang. Selidiki orang marga P itu. JD amulet Alu harus kuambil kembali sendiri. Baik. Para tamu terhormat, bertahun-tahun lalu putriku Chen Yin diculik. Tak ada kabar sejak itu. Bagiku, ini penyesalan yang sulit terobati. Untungnya Tuhan berbelas kasih, di seumur hidupku, akhirnya kutemukan putri kandungku. Jangan gugup. Aku akan menemanimu. Pesta hari ini tak cuma untuk rayakan ulang tahunnya. Aku juga mau umumkan ke kalian semua dengan khidmat. Mulai hari ini, putriku Chen Yin akan jadi pewaris tunggal keluarga Chen. Putri saya, Chen Yin, akan jadi pewaris tunggal keluarga Chen. Putri keluarga Chen ini, yang hilang selama 20 tahun, tiba-tiba kembali. Pasti Nyonya Chen ingin sekali mengganti semua yang hilang untuknya. Kalau saja anak saya bisa menikahinya. Anakmu itu? Jangan bermimpi. Keluarga Chen dijodohkan dengan putra keluarga Pei. Sejak kecil, keluarga Chen dan Pei statusnya sederajat. Dari penampilan, karakter, hingga bakat. Anakmu itu ada yang bisa dibanggakan? Yang ambil giok Lu, orang keluarga Pei dari ibu kota? Alu. Lu. Siapa ini? Sudah gila? Berani di acara Nona Chen? Yang utah berbuat onar. Sepertinya orang dari keluarga Pu dari kota gunung. Begitu melihat Nona Chen, matanya langsung menatap tajam seperti kehilangan nyawa. Saya rasa di antara mereka pasti ada masalah. Tunggu lanjutannya. Siapa itu berani ganggu keluarga Chen? Bapak tak ada di daftar tamu. Alu, berani-beraninya engkau pura-pura mati menipuku. Kau tahu tidak, demi kau, saya bahkan menikahi Guci abumu. Puji Xiu, aku bukan pengawalmu lagi. Aku dan kamu tak ada hubungan. Silakan pergi sekarang. Tidak ada hubungan apa-apa. Kurasa kau semakin tidak tahu aturan. Pulang dengan saya. Nanti ku hajar kau perlahan. Tuan Pu, Ayin sudah jelaskan cukup jelas. Kau tidak diundang di sini. Silakan pergi sekarang. Jangan ganggu dia lagi. Siapa kau? Berani-beraninya kau bicara atas nama Alu. Saya adalah tunangan Ayin. Dia tidak mau pergi denganmu, saya tentu menghargai keinginannya. Tunangan. Aku dan Alu, pernikahan dan gaunnya sudah pasti. Tunanganmu macam apa ini? Puji Xiu, hubunganku dan Pei Zhengdu apa? Tak perlu kau khawatir. Tak ada hakmu berkomentar di sini. Silakan pergi. Alu, aku tahu kau marah. Tapi, jangan cari pria sembarangan. Buatku marah? Kau begitu mencintaiku? Bagaimana mungkin kau punya ikatan pernikahan dengan pria lain? Pulang denganku dulu. Nona Shen ini punya hubungan seperti ini dengan keluarga Pu? Ini akan jadi pertunjukan menarik. Keduanya bilang tunangan Nona Shen. Mungkinkah Nona Shen bisa? Diam. Putriku, Shen Yin dan ikatan dengan Pei Zhengdu sudah ditentukan para tetua sejak kecil.
Semua keluarga terkemuka di ibu kota tahu kau ini apa? Berani oceh sembarangan di sini. Dan libatkan putriku. Security, suruh tuanpu yang tak diundang dan bicara ngawur ini segera pergi. Alu, kalau ada masalah, pulang sama aku dulu. Bicara di rumah, oke? Alu. Pu Jiexu, lupakan saja. Aku tidak akan pergi bersamamu. Alu, dia tak mau pergi denganmu. Tidak paham bahasa? Kau siapa? Berani-beraninya berbicara kepada Alu. Tuan Pu, Satpam. Mohon yang tidak berkepentingan pergi. ini wilayah keluarga Chen. Jangan gegabah. Saudari Lu masih marah. Bicara lagi nanti. Alu. Satpam, jangan biarkan orang tak berkepentingan mengganggu acara kita. Alu. Aku akan buat kau kembali rela. Maaf, Bu. Aku yang merusak suasana. Jangan bicara konyol. Dia pernah ganggu kamu sebelumnya? Ibu akan balas dendam untukmu. Ayin. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik. Sudah berlalu. Dia tak pengaruhi aku lagi. Huailu. Kamu berani. Pura-pura mati untuk menipuku. Sampai-sampai aku menikahi Guci abu saya. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Pasti. Huailu. Tuan Pu, Anda sudah mabuk. Minumlah semangkuk sup sirih. Gigi putih. Menurutmu Huailu, mengapa mengkhianatiku? Mengapa meninggalkanku sih? Tuan Pu, perbuatan Nona Jiao-Jiao sebelumnya memang keterlaluan. Kakakmu masih dendam. Wajar dia tak mau kembali. Apalagi kakak Lu sekarang putri keluarga Chen. Statusnya sudah beda. Lepaskan saja. Lagi pula, di kota gunung. Pu Jiao-Jiao. Oh iya, masih ada Pu Jiao-Jiao. Kalau aku menyerahkannya ke Huailu untuk diurus, Lu pasti akan tahu kalau saya tidak mencintai Pu Jiao-Jiao. Gigi putih, kirim orang segera bawa Pu Jiao-Jiao ke Kyoto. Tuan Pu. Baik. Masak sih? Sudah diminum 3 bulan. Masih ada lagi? Lupa berapa lama kamu sakit? Tubuh perlu dipulihkan perlahan. Tante Chen berpesan begitu. Minum selagi hangat. Baiklah. Waktu kamu jatuh ke laut, apakah karena Pu Jiexu? Tidak. Hari itu, saya sudah rencanakan. Pura-pura mati dan pergi dari kapal pesiar. Saya siapkan perahu kecil di dekat situ untuk jemput. Manusia berencana, Tuhan menentukan. Hari itu, tiba-tiba ombak besar. Saya terjatuh ke laut. Untung ketemu kamu. Kalau tidak, saya bakal ketemu Raja Kematian. Saya pantas bersyukur. Hari itu saya ke laut. Kalau tidak... Nona, tuanpu datang. Menunggu di ruang tamu. Tuanpu? Ayin, kalau tak mau temui dia, aku suruh orang usir dia. Tidak perlu. Saya akan bicara jelas dengannya.
Alu? Kenapa kamu di sini? Mengingat hubunganku dengan Ayin, kehadiranku di sini, bukankah sangat wajar? Justru tuanku, setelah menyakiti Ayin, masih bisa berdiri di sini seolah tak terjadi apa-apa. Ketebalan muka Anda benar-benar mengesankan. Kau. Puji Exiu. Langsung ke inti. Ada apa panggil aku? Aku membawa Pu Jiao Jiao untuk meminta maaf padamu. Kak Siu, aku tahu aku salah. Kumohon, jangan bawa aku kembali ke sana. Aku bisa mati di sana. Kak Siu. Lu. Aku sudah hukum Pu Jiao Jiao. Kalau masih tak puas, serahkan padamu untuk dihukum. Huai Lu. Kau tidak mati. Tak perlu, Puji Exiu. Puja-uja orangmu. Kau puja dia seperti harta karun, atau buang dia seperti sampah. Bagiku tak penting. Asal jangan ganggu aku lagi. Alu, hatiku cuma kamu. Di hatimu ada aku, menyuruhku menggantikan adikmu menanggung dosa, terjebak di penjara gelap, 8 tahun lamanya, di hatimu ada aku. Membuang peninggalan orang tuaku, giok satu-satunya itu, diberikan ke anjingnya untuk mainan, hanya untuk menyenangkan hatinya. Melihatnya, menusuk panah ke lenganku. Puji Exiu, kau sangat toleran padanya, tapi sangat kejam padaku. Itukah yang kau sebut, ada aku di hatimu? Lu, karena Pu Jiao Jiao pernah selamatkan nyawaku. Makanya, aku perlakukanmu begitu. Aku juga tertipunya. Jadi bertindak begitu. Aku tahu salah. Ikut aku pulang dulu. Aku pasti akan... Sekalipun Pu Jiao Jiao hebat, masakannya bisa membuatmu 8 tahun, sama sekali tak punya waktu untuk menengokku sekali? Itu juga untuk melindungimu. Kalau mereka tahu aku peduli padamu, mereka akan menyasarmu. Cukup, Puji Exiu. Jangan bohongi diri sendiri. Apa yang kamu pikirkan tidak penting bagiku. Kamu tahu kenapa? Setelah kau biarkan aku tinggal di penjara 8 tahun, aku sudah tak cintaimu lagi. Lu, aku ditipu orang. Makanya... Puji Exiu, dengar. Aku tidak cinta kamu lagi. Aku tidak cinta kamu lagi. Tuan Pu. Tuan Pu. Gigi putih. Bawa mereka pergi. Kak Lu. Mazang, beritahu semua. Mulai sekarang, keluarga Chen tidak terima tamu. Tak perlu lapor. Baik, Nona. Tuan Pu, ayo pergi. Lu. Tuan Pu, akhirnya sadar. Tuan terlalu emosi. Dokter baru datang. Tuan perlu istirahat total. Tidak. Harus ketemu Kak Lu. Aku jelasin semuanya. Tuan Pu, Kak Lu tak temui Tuan. Kak Lu putri keluarga Chen. Dia bertunangan dengan Pei Zhengdu. Kalau terus ganggu, keluarga Pei dan Chen marah, bisnis keluarga Pu kita bisa tidak aman. Kamu benar. Pei Zhengdu, selalu Pei Zhengdu yang menghalangi di tengah. Itu sebabnya Kak Lu tidak mau memaafkanku. Asalkan Pei Zhengdu tidak menyebar fitnah di antara kami, pasti Kak Lu akan berubah pikiran. Pasti. Tuan Pu. Sekarang kita harus mencari cara. Bertemu Kak Lu berdua saja. Kamu hari ini siapkan apa untukku? Sampai semeriah ini. Sebentar lagi kamu akan tahu. Ini untukku? Ya? Waktu kecil kamu bilang, aku lupa.
Ayin, sampai segitu suka sama boneka bulu? Mereka lembut, lucu sekali, terbaik di dunia. Kalau aku punya pabrik pembuat boneka bulu, bagus sekali. Pezengdu, kalau nanti kamu mau nikahiku, harus beri aku satu pabrik. Baik, aku pasti ingat. Aku jadi ingat. Iin Toys, proyek pertama yang aku investasi mandiri setelah dewasa. Sekarang, ia milikmu. Kamu ini. Awalnya tak mau buru-buru, takut kasih tekanan. Tapi kemunculan Puji Exiu bikin aku sadar, aku tak sesantai yang kukira. Aku takut kalau terus menunggu seperti ini, akhirnya akan kehilanganmu. Ayin, aku tahu, kamu butuh waktu untuk keluar dari hubungan sebelumnya. Aku tidak akan memaksamu. Aku juga tak akan mengikatmu dengan janji nikah. Ayin, mau kasih aku kesempatan? Biarkan aku resmi. Sungguh-sungguh mulai mendekatimu. Aku. Maaf, aku terima telepon dulu. Tak apa, aku tunggu. Yuzu, kenapa? Awam, aku ingin bertemu denganmu. Sekarang, Kenapa ada padamu? HP Yuzu kenapa ada padamu? Apa yang kau lakukan padanya? dia baik-baik saja. Aku cuma ambil HP-nya. Kalau tak bisa ketemu, tak bisa jamin apa yang terjadi. Pu Jexiu, tidak tahu malu. Jangan bicara seenaknya. Awam, aku cuma mau bicara baik-baik sama kamu. Sekali aja, aku janji, setelah ini tak ganggu lagi. Di mana? Di bawah restoran. Aku di bawah. Kamu di mana? Tuan Pu, Jingdu wilayah keluarga Pei dan Chen. Bawa ke Awam paksa begini, nanti. Jangan banyak bicara. Aku bawa Awam pulang. Baik. Maaf, kamu lihat wanita yang datang bersamaku? Wanita itu? Wanita itu? Dia terima telepon, lalu buru-buru pergi. Pergi. Tidak, aku mau periksa CCTV restoranmu. Baik. Lu, kamu sudah bangun. Lu, apakah lehermu masih sakit? Puji Eksi. Ini maksudmu berbicara? Mau ngapain? Lu, aku tahu di antara kita. Karena Pei Zengdu ini, jadi ada banyak kesalahpahaman. Aku hanya ingin kesempatan untuk berdua saja denganmu, tanpa diganggu siapapun. Dengan begini, kamu lihat perasaanku padamu. Puji Eksiu. Sudah kujelaskan dengan jelas, terang-terangan antara kita. Sudah berakhir. Lu, kamu belum makan seharian. Minum sedikit bubur. Tanganmu juga tidak nyaman, aku suapimu. Aku, Puji Eksiu. Awas ya. Lepaskan aku. Kalau tidak, lain kali bukan cuma tamparan yang akan terjadi. Lu. Asalkan kamu di sampingku, apapun yang kamu lakukan padaku, aku bisa menerimanya. Aku rela menerimanya. Puji Eksiu. Apa artinya yang kau lakukan? Masih ada artinya. Pei Zengdu cepat atau lambat akan sadar. Aku hilang. Ketika keluarga Chen dan Pei menemukanku, ibatnya bagimu dan keluargaku, pernah kamu pikirkan? Dia punya caranya sendiri. Aku juga punya caraku. Alu, jangan khawatir. Kita punya banyak waktu. Oh iya. Alu, ini gaun pengantin. Kubuat sendiri untukmu saat kau tak ada. Kamu sudah kembali, bisa pakai. Kita akan nikah resmi. Foto pernikahan untuk tebus semua penyesalan. Puji Eksiu. Sekarang kamu pura-pura setia dan penuh pengabdian? 8 tahun di penjara. Pernikahanmu dan Pu Jiao tidak cuma sekali kan? Dulu,
Untukmu aku mempertaruhkan nyawa. Kamu tak peduli pada aku. Hatimu hanya memikirkan Pu Jiao Jiao. Aku pergi, kamu tinggalkan seperti plester lintah, menempel dan cariku. Pu Jiaxiu, kamu sangat munafik, memuakkan. Lu, aku tahu ini pasti kata-kata emosi. Tak apa. Kalau tak maafkan aku hari ini, aku tunggu besok. Kalau tak maafkan aku setahun, aku akan tunggu setahun. Sampai kau berubah pikiran dan kembali. Setuju? Bagaimana? Tuan Pu, Pu Jiao Jiao coba lari. Ditangkap orang kami. Alu, aku ada urusan penting. Istirahat dulu. Aku segera kembali. Bicaralah, kenapa lari? Kak Siu, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku hanya tidak ingin dikirim kembali. Tempat itu bukan untuk manusia tinggal. Kalau memang tak bisa, biarkan aku kembali jadi penari hiburan. Aku berjanji, tak ganggu pandanganmu lagi. Lagi pula, Huailu belum mati. Lepaskan aku, boleh? Melepaskanmu? Kalau bukan karenamu, Huailu membenciku sampai ke tulang. Dia masih tak memaafkan aku. Masih berani minta dilepasin. Sebenarnya, aku tidak berencana menghukummu. Tapi karena kamu sendiri muncul, maka semuanya akan seperti dulu. Semua akan kembali normal. Kamu pernah selamatkan aku, tak akan kubiar kau mati. Aku akan buat hidupmu lebih menyakitkan daripada mati. Kak Siu, aku salah. Aku tahu salah. Kumohon, lepaskan aku takkan berani lagi. Lihat bagaimana aku melayanimu selama bertahun-tahun. Lepaskan aku, ya Kak Siu. Pu Jiaxiu. Pu Jiaxiu. Hidupmu lebih sakit dari mati, hanya kau yang rasakan. Kamu belum tahu tentang budi menyelamatkan nyawa, yang menyelamatkanmu bukan aku. Itu Huailu. Apa katamu? Apa katamu? Dulu aku membohongimu. Aku tak menyelamatkanmu. Huailu, si bodoh itu, yang tangkis pisaumu. Kamu, demi si palsu ini, membuatnya masuk penjara, naik kapal pesiar. Kamu ini, bodoh dari ujung rambut sampai kaki. Kamu tak pantas dapat cinta Huailu. Kamu pantas kesepian selamanya. Tunggu mati di sini bukan solusi. Kamu mau apa? Alu, aku salah padamu. Aku bela Pu Jiao Jiao, si palsu, memperlakukanmu begini. Maaf. Sungguh maaf. Sekarang bilang ini buat apa? Sudah lewat ya, sudah. Kesalahanmu tak bisa ditebus lagi. Tidak. Pasti ada caranya. Alu, asal kamu maafkan aku, permintaan apapun, aku bisa penuhi. Rantai ini terlalu berat, menyakiti tanganku. Lihat, sudah memerah. Bisa ganti yang lebih ringan? Kamu bohong. Gak mau, ya udah. Baik, aku akan memanggil orang untuk gantikanmu dengan rantai lebih ringan. Alu. Tuan Pu. Baya, beritahu semua orang. Tutup semua pintu keluar. Jangan sampai seekor lalat lolos. Periksa satu-satu ruangan. Siap, segera atur. Sudah dikonfirmasi. Nona Chen disembunyikan di villa pribadi di pinggiran barat. Saya bawa beberapa orang. Selamatkan Ain dulu. Kerahkan personel cukup. Bergegas ke sana. Pastikan semua lancar. Siap, segera saya atur.
Semua orang dengarkan. Blokir semua pintu villa. Dilarang masuk atau keluar. Yang lain, geledah villa. Pengepungan sangat ketat. Menerobos pasti tidak mungkin. Harus cari tempat persembunyian dulu. Setiap tempat yang bisa sembunyikan orang, jangan dilewatkan. Geledah dengan cermat. Siap. Tuan, kamar mandi kosong. Tuan Pukolong, tempat tidur juga tidak ada. Ayo pergi. Pei Zengdu. Lanjutkan pencarian. Tuan Pu, ada kabar dari depan. Seseorang panjat dinding barat daya, masuk ke villa. Dari posturnya, kayaknya Pei Zengdu. Pei Zengdu lagi. Semua orang, jaga semua pintu keluar villa. Sisanya, ikut aku turun. Ya. Kau lakukan apa di sini? Bahaya. Aku takut kau celaka di tangan Puji Xiu. Aku bawa 2 orang langsung ke sini. Mereka alihkan perhatian penjaga. Ini bukan tempat bicara. Aku bawa kau pergi dulu. Ayo. Jangan bawa Alu pergi dariku. Puji Xiu, keluarga Pei dan Chen akan tiba. Minggir, kasih sedikit ruang. Kalau tidak, kau tak akan punya kesempatan untuk minta ampun. Alu, asalkan kau mau tinggal di sisiku, aku bisa memaafkan upayamu untuk melarikan diri. Tidak mungkin. Jangan bilang tinggal di sisimu, bahkan melihatmu lagi. Sudah bikin muak. Alu, kau tinggalkan aku demi dia, kan? Aku yang mencintaimu. Apa baiknya dia? Puji Xiu, kau bilang cinta Ayin, tapi selain hukuman 8 tahun dan bekas luka di tubuh, apalagi yang kau beri padanya? Cinta seperti ini tak bisa diterima Ayin. Sebaiknya simpan saja untuk dirimu sendiri. Alu, karena luka itu, makanya tak mau maafkan aku? Puji Xiu, tak peduli apa alasannya, aku sudah tak mencintaimu lagi. Lepaskanlah. Jangan ganggu aku lagi. Alu, kalau karena itu, aku bisa kembalikan semuanya padamu. Biarkan luka-luka itu di tubuhku. Asal kau tinggal di sisiku, apapun yang kau suruh, aku bisa. Puji Xiu, jangan ganggu aku lagi. Kita tak bisa kembali seperti dulu. Lu, aku tak percaya. Kenapa tak mau? Kasih aku kesempatan untuk tebus salah. Karena bukan segalanya akan tetap di sini menantimu, Puji Xiu. Aku sudah punya orang yang kucintai. Lepaskanlah harapanmu. Lu, bahkan kalau kau mencintai orang lain, tak apa-apa. Semua status, harta benda, bisa saja tak kumiliki. Aku hanya mohon, biarkan aku tinggal di sisimu. Bahkan, meski hanya dari jauh, melihatmu saja aku rela. Puji Xiu, aku tak punya minat memelihara selingkuhan. Kalaupun mau, aku tak sudi sama orang sepertimu yang pernah tidur sama wanita lain, orang kotor. Lu, jangan jijik padaku, aku bisa jadi bersih. Sedang apa? Lu, hal-hal yang tidak bersih, lebih baik tidak ada lagi. Sekarang, bisakah kamu memaafkanku? Takkan ku maafkan kau, juga takkan ku benci. Buang perasaan untuk orang sepertimu, tak sepadan. Aku tidak percaya. Dulu kamu sangat mencintaiku. Oh ya, aku lupa bilang. Dulu kamu tak asing bagiku, dan mau selamatkanmu, karena di bawah matamu ada sebuah
tahi lalat yang mirip dengan Pei Zengdu. Apa katamu? Dulu kamu menolongku. Karena aku mirip Pei Zengdu? Alu. Bukan begitu. Katakan padaku bahwa bukan begitu. Aku bukan pengganti Pei Zengdu. Katakan, kamu masih cinta aku, Alu. Sudah selesai, Tuan. Ayin, mari kita pergi. Alu, jangan tinggalkan aku. Tuan Pu, Ibu, Yinyin. Aduh, akhirnya pulang. Ibu hampir mati. ibu, aku sudah tidak apa-apa. Maaf, bikin kamu khawatir. Bibi Chen, jangan emosi dulu. Biarkan dia duduk istirahat sebentar. Iya, pergilah istirahat. Sudah kubuatkan sup ayam. Nani Zhang bawa sup ayam ke sini. Mari, minum sup ayam dulu. Pu Jiaxiu brengsek. Kami belum menghitung dia bahkan berani menculikmu. Tenang, kejadian ini pasti akan ibu balaskan untukmu. Sebelumnya, setelah tahu pengalamanmu di keluarga Pu, aku mulai mengumpulkan bukti kejahatan Pu Jiaxiu. Tapi tak kusangka dia gila. Dia bahkan... Maaf, Ayin. Kalau aku bergerak lebih cepat, kau tak akan menderita begini. Tak ada yang tahu. Ih, orang gila mau ngapain? Aduh, jangan dipikirkan. Ini bukti yang telah kukumpulkan. Bagaimana cara mengatasinya, terserah padamu. Ini adalah bukti kejahatan yang telah saya kumpulkan. Bagaimana cara menanganinya, terserah kamu. Aduh, lakukan tugas sesuai prosedur. Orang ini, mulai saat ini, tidak ada hubungan lagi denganku. Ngomong-ngomong, ikatan pernikahan kalian masih kurang upacara pertunangan. Menurutku, kalian berdua sudah cukup menjalin hubungan. Lebih baik dijadwalkan 3 bulan kemudian. Baik, sesuai keinginan ibu. Baik. Hahaha. Tuan Pu, Tuan Pu, Tuan Pu, Anda akhirnya sadar. Kembali ke Kota Gunung. Di Kota Gunung, situasi tak sebaik dulu, tapi itu wilayah kita. Saya masih bisa cari cara, temukan dokter untuk Anda. Memaksakan diri bukan solusi. Orang yang membenciku di kota gunung, lebih sedikit dari di ibu kota, saya tinggal di sini. Di sini saya masih tahu kabar terbaru Alu. Dilaporkan, Putri Shenyin dari grup Shen dan pewaris keluarga Pei, Pei Zengdu, akan adakan upacara pertunangan besok sore di Taman Shawan, ibu kota, dengan meriah. Saat itu, banyak orang kaya akan hadir. Pernikahan ini sangat dinantikan. Tuan Pu. Baya. Terakhir, tolong lakukan. Satu hal lagi untukku. Tuan Pu. Terakhir, antarkan hadiah untuk Alu. Aku ingin dia selamanya mengingatku. Mohon kedua mempelai saling bertukar cincin tunangan. Beijing, kamu harus menikahiku. Ya, aku ingat.
Selamat, Tuan Pei. Nona Chen, kalian berdua, sungguh takdir ilahi menyatukan kalian. Terima kasih. Terima kasih. Aku akan bicara dengannya. Baya, kenapa kamu datang? Puye, dengar kabar pertunanganmu hari ini. Dan meninggal. Ini pesan yang dia titipkan sebelum meninggal, dan memastikan aku menyampaikannya padamu. Elang, sayalah yang bodoh. Sampai benar-benar kehilanganmu, baru aku mengerti caranya mencintai seseorang. Semua yang terjadi adalah salahku padamu. Kamu butuh pengawal? Bagaimana kalau aku? Kamu mungkin tak percaya, tapi aku tulus ingin menikah. Aku ingin hidup bersamamu selamanya. Seperti janji kita, tak berpisah selamanya. Jika aku tak bisa membuatmu mencintaiku, maka mati di hari ini. Bisa membuatmu selamanya mengingatku. Bagiku, itu sudah cukup. Elang, tanpaku, kamu harus bahagia. Ini hadiah terakhir darinya. Ayin. Kenapa sampai lama sekali? Ada masalah apa? Tidak apa-apa, hanya insiden kecil. Dari Pu Jiaxiu. Kamu cemas? Apa yang harus saya cemaskan? Kenapa saya cium bau asam? Aduh, orang yang berbohong, hidungnya akan menjadi panjang. Kamu sudah suka dia lama. Wajar saja jika saya peduli. Kalau begitu, barang ini, serahkan saja kepadamu untuk diurus. Serius? Tentu. Pak Pei, percayalah pada diri sendiri. Lagi pula, dulu saya perhatikan dia hanya karena dia sedikit miripmu. Sekarang, cintaku kembali ke tempat semula. Kalau begitu, Nyonya Pei, ayo pergi. Masih banyak tamu yang harus disambut. Berapa lama lagi? Tidak akan lama.